Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel saya. Kali ini saya sedikit akan memberikan penjelasan ya dari pertanyaan teman-teman mengenai ketika menentukan sampel, misalnya dengan menggunakan tabel begitu ya. Di situ ada pilihan 1%, 5% sampai 10%. Nah, kemudian teman-teman sekalian bertanya, apa bedanya Pak? 1 sama 5 sama 10%, bahkan ada yang 15%. Nah, jadi kita akan bahas apa yang dimaksud taraf signifikansi dalam sampel. Ini dalam sampel ya yang saya maksud. Dan apa resikonya. Jadi begini teman-teman sekalian, karena kan pada dasarnya populasi itu kan banyak. Sehingga kita mengambil sebagian saja sebagai sampel. Tentu idealnya, kalau populasi 100, ya ambil aja 100. Tapi karena ada satu dan lain hal, maka kita boleh mengambil hanya beberapa saja dari sampel yang 100 itu. Kalau menggunakan taraf signifikansi 1%, maka sampelnya misalnya menjadi 87. Kalau 5%, sampelnya menjadi 78. Kalau 10%, sampelnya menjadi 73. Bisa dilihat di tabel teman-teman ya di situ. Tabel misalnya Isaac and Michael misalnya. Nah, di situ nampak semakin besar taraf signifikansi, maka sampel semakin kecil. Jadi kesimpulannya, apa hubungannya dengan pengambilan sampel? Ya, untuk pendidikan, teman-teman sekalian, para peneliti, bukan saya ya, para peneliti, para ahli menganjurkan pendidikan boleh taraf signifikansinya 5%. Jadi ada teman-teman yang nanya, Pak, bisa nggak 1%? Sebetulnya bisa. Nah, kalau kesehatan, MIPA, eksak, bahkan itu harus 1%. Ya, bahkan tidak boleh 5-10%. Maka disebutnya adalah taraf kesalahan. Artinya apa? Peluang kekeliruan, kira-kira begitu. Kalau 1%, berarti peluang kekeliruannya tipis, begitu ya. Kalau 5%, peluang kekeliruannya agak gede, gitu. Kalau 10%, berarti peluang kelirunya hasil penelitian ini lebih besar. Nah, lalu kenapa Pak dibeda-bedain ya kalau ada kekeliruan seperti itu? Karena urusannya dengan sampel. Karena pada dasarnya secara logika, semakin banyak sampelnya ya dari populasi itu, maka berarti kan validitas penelitian itu semakin bagus tentunya. Tapi semakin kecil jumlah sampelnya, maka berarti kan validitas penelitian itu menjadi kurang maksimal. Nah, kemudian, lalu apa risikonya? 1%, 5% dengan 10%. Ya, risikonya, teman-teman sekalian, adalah semakin kecil taraf signifikansi, maka jumlah sampel semakin banyak. Semakin besar margin of error atau tingkat kesalahannya, maka sampel semakin kecil. Jadi, resikonya, kalau kita pingin sampelnya lebih sedikit, misalnya 100, kita ambil 73, bisa. Tapi berarti itu margin of error-nya adalah 10%. Berarti kan tingkat validitas penelitiannya menjadi kurang maksimal gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, jadi kita harus ikut yang mana Pak? Ikut yang disarankan oleh para ahli penelitian. Misalnya dalam kuasi eksperimen ya, di pendidikan, dalam beberapa buku, para ahli menyarankan 5% atau 95% ya, menyarankan 5% untuk pengambilan sampelnya. Atau mungkin ada istilah taraf signifikansi pada uraian-uraian lain dalam statistik, maka sebaiknya kita jangan membuat aturan sendiri, tapi kita ikut yang disarankan oleh para ahli penelitian atau ahli statistik. Tetapi pada dasarnya untuk sosial rata-rata di 5%, untuk eksak dan kesehatan, karena itu menyangkut nyawa orang, biasanya margin of error-nya itu harus 1% atau 2%. Begitu ya teman-teman sekalian, supaya tidak bingung, itu resiko-resiko apa bedanya antara 1%, 5%, dan 10%. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.